yang langka teman-teman ya. Kita langsung ke kandang saja teman-teman, kita langsung ambil beseknya. Kandangnya sederhana teman-teman ya, kandangnya sederhana banget. Ini cuma buat ternak saja ya teman-teman. Kalau untuk yang player ini tempatnya terpisah teman-teman ya. Kita ambil beseknya, kita unbesek di tempat ya teman-teman. Nah ini beseknya, kita unbesek merpatinya teman-teman. Tuh ya, ini adalah beseknya teman-teman. Kita mau unbesek merpatinya, ini kita surprise ya teman-teman. Kita buka ya perlahan-lahan karena ini merpatinya, itu merpati yang nggak bisa terlalu lama teman-teman. Ini merpatinya Dudan ya, ini merpatinya Dudan. Dan ada yang istimewa dari merpati ini teman-teman ya, ada yang istimewa dari merpati ini karena ini adalah merpati langka, merpati tinggian langka teman-teman ya. Ini adalah merpati culik teman-teman ya. Ini adalah merpati culik khas Cilacap ya. Di video kali ini kita akan mengupas merpati culik khas Cilacap. Ini adalah Dudan saja teman-teman. Saya mencari randan itu sulit banget teman-teman. Randan culik di pasar itu agak sulit. Yang ada itu sering-seringnya itu semi culik, kalau enggak itu Jawa Sungut yang paruhnya kecil teman-teman. Jadi kalau culik asli itu agak sulit ya. Dan kalau culik asli biasanya itu larinya itu ke peternak khusus culik teman-teman. Nih matanya cakep banget, ini warnanya bersih banget teman-teman ya. Nah, ciri-ciri merpati tinggi selanjutnya adalah selapnya yang gede-gede banget teman-teman ya. Ini selap kanan kiri gede-gede banget teman-teman ya. Tuh, jadi ini merpati ini setelah dibeli dari pasar, saya beli dari pasar, merpati ini itu tidak langsung saya diumbar di dalam itu teman-teman, dalam kandang ya, tidak langsung saya umbar. Ini merpati ini harus dibesek dulu selama minimal itu 2 minggu teman-teman. Karena apa? Karena kalau tidak dibesek, ini merpati cerdas ya. Merpati culik adalah merpati cerdas. Kalau nggak dibesek nanti dia langsung balik ke pemilik awal atau balik ke rumah penjualnya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini merpati cerdas ya. Kecerdasannya itu sama saja dengan merpati pos teman-teman. Hampir sama cerdasnya dengan merpati pos ya. Tuh, bagus banget ya. Ini saya udah diemin, udah saya besek, udah saya kurung selama 2 minggu. Tetapi saya masih ragu teman-teman. Karena apa? Karena merpatinya itu masih agak sedikit gimana ya? Agak sedikit kasar teman-teman merpatinya ya. Jadi dipegang itu agak sedikit kasar ya. Jadi saya masih diemin aja. Saya sambil saya itu masih cari randan yang culik, yang sama-sama culik, biar keturunannya itu sama-sama culik teman-teman ya. Asal usul merpati culik ini adalah merpati silangan antara merpati kolong dengan merpati rumahan teman-teman ya. Jadi dulunya itu ada salah satu silangan merpati yang semi culik dengan semi culik ya, keluarnya adalah culik asli. Tetapi kalau zaman sekarang semi culik itu keluarnya biasanya semi culik. Entah kenapa dulunya itu bisa keluar culik seperti ini teman-teman. Ini culik asli teman-teman ya. Tuh matanya cilomas teman-teman, warnanya cakep banget ya. Ciri culik yang lain, di samping karena paruhnya yang sangat kecil teman-teman, ini kecil banget ya. Ini kalau diukur paling ini hanya sekitar 10 mili teman-teman paruhnya teman-teman. 10 mili dan paruhnya itu menghadap ke bawah teman-teman. Ini adalah ciri culik ya. 10 mili dan paruhnya menghadap ke bawah, jadi melengkung seperti ini teman. Bukan lurus. Kalau yang lurus itu biasanya semi. Ini melengkung ke bawah seperti paruh burung beo teman-teman. Bukan beo, sorry, seperti paruh burung lovebird ya teman-teman.
Ciri culik yang lain adalah selapnya itu pasti besar teman-teman. Nih, ini selapnya besar banget ya. Ini ciri utama merpati tinggian adalah selapnya itu besar ya. Selap kanan kiri besar. Dan ciri yang lain itu tidak mutlak ya, tetapi biasanya ini buluan leher itu kasar teman-teman ya. Buluan leher itu kasar menandakan merpati ini mentalnya juga kuat teman-teman. Nah, ini merpatinya udah agak isi teman-teman, udah saya treatment, udah saya kasih jagung sama saya kasih beras merah campur, jadi merpatinya tuh udah gede ya. Awalnya saya beli di pasar itu nggak segede ini, nggak seberisi ini teman-teman, masih agak kecil karena merpati pasar emang rata-rata itu seperti itu teman-teman. Tuh cakep banget ya. Loh, kakinya gede-gede banget ya teman-teman. Ini jenis culik yang kakinya gede. Ini udah nggak bisa dipasang ring lagi teman-teman, karena gede seperti ini, udah banyak lemak yang menumpuk ya teman-teman. Nah, jadi merpati culik biasanya itu untuk tinggian teman-teman ya. Jadi di daerah sini, di daerah saya, di daerah Cilacap itu seringnya untuk tinggian. Kalau di luar Cilacap, mungkin di daerah Jakarta dan lain sebagainya, biasanya merpati culik itu digunakan juga untuk tinggian. Jadi jarang merpati culik yang digunakan untuk balap teman-teman. Karena apa? Karena aerodinamis dari paruhnya itu tidak mendukung untuk merpati balap teman-teman. Merpati balap biasanya itu paruhnya itu panjang dan kecil teman-teman, kecil dan panjang, itu biasanya bagus banget untuk merpati balap ya. Ini saya masih punya satu culik lagi di bawah teman-teman. Di kandang saya masih punya beberapa culik lagi, tapi saya mau review yang ini teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu dulu di video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman, dan jangan lupa untuk nyalakan komentar untuk saya review merpati apa lagi teman-teman. Nah.